Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku. Bertemu lagi dengan saya Rafael Alexander Sirait, kelas 7A, nomor absen 23 dari SMP Santo Markus 1. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hawin Jonathan Nelipus dari kelas 7A nomor absen 7 dari SMP Santo Markus 1. Hai guys, saya dan rekan saya Fabian akan membahas tentang korupsi PT Asabri sebesar 23,7 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar. Nah, untuk itu saya akan memberikan kepada teman saya apa sih sejarahnya PT Asabri. Ini adalah logo Asabri dan namanya. Asabri itu adalah asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia ya guys. Oke. Berikut adalah dampak kasus korupsi dari PT Asabri. Dari kasus dugaan korupsi di PT Asabri, dapat disimpulkan dampak dari kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merugikan negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, jika masalah Asabri tidak kunjung diselesaikan, bisa berdampak sistematik ke sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dampaknya yang pertama, terkena ke industri asuransi, lalu jasa keuangan secara menyeluruh, dan nantinya ekonomi nasional akan ikut berdampak. Dampak yang ketiga, persoalan kesulitan keuangan yang kini tengah dialami perusahaan asuransi milik negara, yakni PT Asabri, disebut sebagai pihak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransinya, apalagi kepada pemerintah. Masyarakat semakin was-was saat akan ikut asuransi. Kejaksaan Agung melakukan penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi tersebut. Heru Hidayat, Beni Tejokro Supotro, dan Lukman Purnamosidi membeli. Ini bermurah ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri pada rentang tahun 2012 sampai 2019. Penyebab kerugian negara ini adalah penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana. Dana PT Asabri ditempatkan pada saham yang reksadananya tidak sesuai teman-teman dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Agung melakukan penelusuran aset yang dimiliki para tersangka, yaitu yang pertama Heru Hidayat, Beni Tejoko Saputro, dan Lukman Purno Sidi membeli menukar saham dalam portofolio Asabri dan saham mereka dengan harga yang telah dimanipulasi dengan harga lebih tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah naik.
Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai tahun 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun dikendalikan seluruhnya oleh Heru, Beni, dan Lukman. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK sebagai tim audit mengemukakan terdapat indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi, asuransi sosial, pembayaran pensiunan, TNI, Polri, dan Kemhan. Untuk itu, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerima berkas perkara dan tersangka. Halo guys, jadi aku ingin memberitahukan 9 tersangka kasus korupsi PT Asabri yang ditetapkan Kejaksaan Agung. Yang pertama ada Maijen Purnawirawan Adam Rachmat Damiri, dikenakan hukuman 15 tahun penjara, denda 757 juta rupiah. Yang kedua, Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, hukuman 18 tahun penjara. Yang ketiga, Ilham W. Siregar, meninggal dunia karena sakit saat ditahan di rutan Salemba. Yang keempat, Lukman Purnomosidi, dikenakan hukuman 10 tahun penjara, denda 750 juta. Yang kelima, Hari Setiono, dijatuhi hukuman 14 tahun dan denda 750 juta. Yang keenam, Batstiar Effendi, hukuman 15 tahun, denda 750 juta. Yang ketujuh, Heru Hidayat, dikenakan pidana mati. Selain kasus Asabri, juga dituntut pidana penjara seumur hidup kasus Jiwasraya. Yang ke-8, Beni Cokro Saputro, hukuman 10 tahun penjara, denda 750 juta rupiah. Ke-9, Jimmy Sutopo, penjara 15 tahun dan didenda 750 juta rupiah. Dan oke, jadi sekian ya teman-teman. Dampaknya apa ya Fabian dari kasus Asabri ini? Ini adalah 9 tersangka kasus korupsi PT Asabri. Ini nama orang-orangnya ya. Yang pertama Sekian buat para penonton semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya dan Rafael izin pamit undur diri. Terima kasih. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls